warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Meli Lindasari dari kampus Jakarta Global University, jurusan Manajemen semester 5 dengan nomor NIM 092022090164. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas Religious Education dengan tema yaitu Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Yuki Trianci, SPDI, MPDI, ME. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan ekonomi dan juga keuangan. Ekonomi syariah juga dikenal sebagai ekonomi Islam. Apa aja sih prinsip-prinsip ekonomi syariah? Antara lain, yang pertama itu membayar zakat kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua itu melarang riba dalam setiap kegiatan ekonomi. Yang ketiga, membatasi kegiatan transaksi keuangan hanya pada sektor real. Yang keempat, mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Yang kelima, sumber daya dipandang sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Yang keenam, kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang. Yang ketujuh, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunanya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik ekonomi syariah. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan juga prinsip-prinsipnya. Sekarang tentang karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama itu menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, itu adalah hubungan antara nilai spiritual dan juga nilai material. Yang ketiga, pemberian kebebasan berdasarkan ajaran Islam. Yang keempat, itu pengakuan berbagai jenis kepemilikan. Yang kelima, yaitu diikat oleh imam, syariah, dan juga akhlak. Yang keenam, itu menjaga keseimbangan mental dan juga fisik. Yang ketujuh, memberi peluang bagi negara dan juga pemerintah. Yang kedelapan yaitu larangan riba. Jadi suatu bentuk riba itu merupakan akumulasi pembayaran dari seseorang yang memiliki properti kepada orang yang meminjamkan properti karena kegagalan untuk membuat janji untuk membayar pinjaman dari waktu tertentu. Jadi dalam ekonomi Islam riba itu dilarang ya teman-teman. Selanjutnya yaitu hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah berbeda dengan hukum ekonomi konvensional. Hukum ekonomi syariah berlandaskan pada Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Tujuan utama hukum ekonomi syariah adalah untuk mengatur kegiatan ekonomi termasuk produksi, distribusi, dan juga konsumsi sesuai dengan prinsip dan juga nilai syariah. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pertanyaan dari ekonomi syariah. Yang pertama, mengapa sih dalam ekonomi syariah melarang adanya riba? Karena riba itu dapat menyebabkan yang namanya tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketika umat Islam melakukan yang namanya muamalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aturannya dengan tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan riba ketika melakukan transaksi, karena riba dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Oke, pertanyaan kedua itu bagaimana sih cara kita memilih investasi dan juga asuransi syariah yang tepat? Nah, dalam memilih investasi dan juga asuransi syariah yang tepat itu, kita dapat juga mengikuti panduan seperti kayak konsultasi dengan pihak ahli. Jadi kita harus konsultasi dengan penasihat keuangan yang memahami namanya prinsip-prinsip syariah. Lalu kita harus periksa juga sertifikat syariah dan juga OJK. Pastikan nih produk investasi atau asuransi memiliki sertifikat syariah yang sah dan juga sertifikat OJK atau otoritas jasa keuangan. Lalu kita harus analisis juga nih risiko dan juga imbal hasil. Sebelum kita berinvestasi, kita harus pertimbangkan dulu nih dengan cermat risiko dan potensi imbal hasil dari produk investasi syariah yang akan kita pertimbangkan. Lalu lakukan juga yang namanya perbandingan. Jadi kita harus membandingkan dulu nih berbagai produk investasi dan juga asuransi syariah yang tersedia di pasar. Hal ini dapat membantu kita dalam menemukan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga nilai-nilai kita. Dengan kita mengikuti panduan tersebut, kita dapat memilih investasi dan asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah serta dapat mencapai tujuan keuangan dengan integritas dan juga keadilan.
Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana sih tips pengelolaan keuangan syariah yang benar? Jadi teman-teman harus mengetahui juga nih pengelolaan keuangan syariah yang benar. Yang pertama itu kita harus menghindari yang namanya utang yang tidak perlu. Karena salah satu prinsip utama dalam keuangan syariah adalah menghindari utang yang tidak perlu. Yang kedua itu kita harus bisa menabung secara teratur dan juga konsisten. Jadi menabung itu merupakan salah satu prinsip dasar dalam keuangan syariah. Yang ketiga itu mengelola pengeluaran dengan bijak. Jadi mengelola pengeluaran dengan bijak adalah salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan syariah. Yang keempat itu memberikan zakat. Memberikan zakat dan juga sedekah adalah cara berbagi dengan yang kurang beruntung dan juga membersihkan harta kita dalam pengelolaan keuangan syariah yang baik, dan juga penting untuk memberikan dan juga sedekah secara rutin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh agama.